Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Eko Yuniar, NIM 243 dari kelas 5E. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum audit dan jaminan. Proses audit bertujuan dalam hal ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang audit dan asuransi yang mendefinisikan peringkat asuransi dan membedakan berbagai jenis peringkat asuransi. Auditing dan jaminan ditentukan. Sebuah keterlibatan jaminan atau jasa yang mendefinisikan sebagai suatu peringkatan di mana praktisi asuransi bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mencatatkan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pada pihak yang berwajib. Layanan jaminan yang berbeda. Pada bagian ini, kami memberikan gambaran tentang layanan asuransi yang dapat disediakan oleh praktis asuransi. Jenis ini dalam asuransi berikut ini adalah: nomor 1, audit laporan keuangan. Auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang harus mereka patuhi. Yang nomor 3, audit kinerja. Audit kinerja ini memiliki efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi dan mengacu pada biaya input termasuk upah dan material. Efisiensi mengacu pada hubungan antar input dan output. Secara khusus, efisiensi mengacu pada penggunaan jumlah minimum input untuk mencapai output tertentu. Nomor 4, audit komprehensif. Audit komprehensif ini mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Misalnya, auditor dapat melaporkan apakah suatu entitas telah memenuhi target efisiensinya. Audit komprehensif paling sering terjadi di sektor publik di mana kepatuhan terhadap berbagai peraturan diperiksa saat menyelesaikan audit laporan keuangan. Nomor 5, audit internal. Audit internal dilakukan untuk memberikan kepastian tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang diaudit, tetapi dapat dialihdayakan ke firma audit eksternal. Dengan demikian, fungsi audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam organisasi. Yang nomor 6, jaminan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau juga disebut CSR, pelaporan bersifat sukarela dan menjadi lebih luas untuk mencakup pelaporan ke lingkungan, karyawan, dan sosial. Berbagai tingkat jaminan. Di bagian ini, kami menjelaskan bahwa tingkat asuransi yang dapat diberikan oleh praktisi saat menjalankan prosedur asuransi. Praktisi asuransi dapat memberikan: nomor 1, jaminan yang wajar. Tujuan dari jaminan yang masuk akal keterlibatan adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi positif dari suatu pendapat tentang kebenaran dan kewajaran informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan dengan kepastian yang wajar bahwa informasi yang dijamin atau dapat diandalkan, atau juga pengujian rinci atas prosedur pengendali klien. Nomor 2, jaminan terbatas. Jaminan terbatas adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk memberikan ekspresi negatif dari suatu opini tentang keandalan informasi yang dijamin. Ini berarti bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian mereka atau tidak, yang akan membuat mereka percaya bahwa informasi yang dijamin adalah tidak benar dan adil. Nomor 3, tidak ada jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Dalam keadaan seperti itu, penyedia jaminan harus memastikan ketika melaporkan temuan
mereka bahwa mereka menjelaskan bahwa mereka hanya melaporkan fakta temuan mereka dan tidak memberikan jaminan.